Hai guys, balik lagi di Tanya-Tanya Nikah bersama aku Natasha dan Ko Paul Tuana Kota. Halo, Jadi hari ini bahasannya juga seru nih Ko. apa Mau tuh? bahas tentang ramalan. Karena belakangan ini kayak lagi ramai banget, semakin banyak orang yang meramal gitu. Oh gitu ya. Jadi pengen tahu ramalan sendiri tuh artinya gimana sih kok gitu. Oke, ramalan ini menarik nih ya, karena dalam bahasa Indonesia ramalan itu dipakai dalam beberapa konteks gitu kan ya. Kita tahu yang namanya ramalan cuaca gitu kan. Oke. Nah kalau ramalan cuaca itu sebenarnya bahasa Inggrisnya kan forecasting ya, itu bicara tentang prediksi cuaca nantinya akan seperti apa berdasarkan cara-cara yang ilmiah gitu kan. Jadi kalau misalnya pengen tahu, oh besok tuh cuacanya gimana ya? Kita suka lihat tuh kan prediksi ramalan cuaca. Di situ bahkan bisa tahu kalau teknologi yang sekarang mau ke jam berapa hujan akan turun, kalau hujan berapa lebatnya gitu kan, kapan di mana gitu kan ya. Itu sekarang tuh bisa sangat akurat gitu kan karena adanya teknologi gitu kan dan pengetahuan yang lebih maju gitu kan. Tapi ada juga yang namanya ramalan, misalnya ramalan bintang gitu kan. Ya horoskop gitu kan ya, yang bicara soal nasib manusia gitu kan, atau hoki, keberuntungan, jodoh gitu kan ya. Dan kadang-kadang didasarkan hal-hal yang sifatnya tidak saintifik ya. Misalnya bentuk atau rasi bintang itu mengaruhi misalnya kapan dia lahir, itu mengaruhi misalnya nasib dia seumur hidupnya gitu kan. Nah, itu tentunya kan tidak ada hubungannya ya, bintang di langit sana dengan nasib kita di dunia ini gitu kan. Itu karena itu tidak ada hubungannya sehingga kita juga tidak bisa buktikan secara empiris. Dan ada juga yang berdasarkan tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir, hari apa, jam berapa. Itu semua tidak bisa dibuktikan secara empiris gitu kan. Tapi mengaitkan antara yang namanya kondisi alam dengan nasib gitu. Nah, kadang-kadang yang bilang kok cocok ya gitu. Nah, nah cocok. Iya, kadang-kadang cocok juga loh gitu. Nah, gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kita harus lihat juga ya, benar cocok atau enggak. Kalau namanya cocok, seperti misalnya akurasi dari ramalan cuaca itu bisa dibilang mungkin 99,99% itu akurat gitu kan. Bedanya paling kalau misalnya dikatakan jam sekian akan hujan, itu paling bedanya berapa menit doang gitu ya. Atau misalnya lokasinya itu mungkin beda beberapa kilometer aja gitu. Tapi kalau lamaran kayak ramalan, bukan lamaran ya. Beda. Beda ya. Ramalan bintang misalnya gitu kan ya. Kok ada yang cocok? Nah, kita harus lihat benar cocok atau enggak. Apa cuma satu bagian aja yang cocok? Wah, dianggap semuanya cocok. Karena manusia itu kadang-kadang menolak apa yang nggak cocok dan hanya menerima apa yang cocok. Jadi cocok satu dipas-pasin, jadi kayak cocok logi lah gitu kan ya. Belum tentu cocok sebenarnya, tapi ya dipas-pasin lah gitu kan. Tapi orang karena itu jadinya percaya banget gitu. Nah, ada lagi yang orang juga dalam tanda kutip ya, itu cursed by what they believe gitu kan. Cursed dalam tanda kutip ya. Jadi orang itu misalnya dikasih tahu, oh kalau kamu lahirnya di tahun sekian, maka kamu tipe A dan sifat kamu begini gitu kan. Ya. Nah, jangan-jangan dia bukan karena sifatnya seperti itu, tapi karena dia percaya, maka sifatnya jadi seperti itu. Sugesti gitu kan. Itu juga dicocok-cocokin juga sebenarnya gitu kan. Jadi dia menjadi seperti apa yang dia percaya. Gitu. Bukan dia seperti itu sehingga kita percaya itu. Enggak, tapi kebalikannya. Karena dia percaya, dia jadi seperti itu. Ya. Sekali lagi itu tidak saintifik. Ya. Tidak ada bukti ilmiahnya. Nah, itu udah dua ya. Tapi ada yang ketiga, ramalan yang sifatnya spiritual. Nah, ini yang mau ditanyain kok sebenarnya. Nah, ini kan yang ramalan lagi banyak nih lebih iya, spiritual ya. Yang spiritual ini lebih
berbahaya dalam secara spiritual juga. Kita sebagai orang Kristen sebenarnya tidak hanya yang sifatnya kayak apa ya, bertanya sama dukun gitu kan, kepada orang pinter gitu kan, ahli spiritual, bertanya soal nasib, nanya soal ya macam-macam lah. Itu sangat berbahaya, bahkan ada larangannya secara spesifik di dalam Alkitab ya. Kita bisa buka di Ulangan 18 ya, ayat 10 sampai ayat yang ke-12 ya. Nat bisa bacakan bagi kita semua ya. Di Ulangan 18 ayat 10, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang penatera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Nah, ya, itu kan ada daftarnya ya. Pada intinya itu kan melibatkan kuasa kegelapan, dan itu disamakan dengan seperti orang yang satu level ya, satu grup dengan orang yang menyerahkan anaknya kepada berhala ya. Dan apa di situ dikatakan lanjutkan? Selanjutnya, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Tuhan sangat tidak suka. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, jadi kita lihat betapa seriusnya ya hal ini. Termasuk di dalamnya adalah ramalan ya, meramal, bertanya kepada arwah gitu kan, bertanya kepada roh peramal gitu kan. Itu sangat dianggap sebagai sebuah dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Disamakan dengan menyerahkan anak kepada berhala. Nah, kenapa? Iya. Nah, alasannya kenapa ya? Kita tahu bahwa Tuhan itu baik ya. Dan dia pengen yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, Tuhan pengen kalau kita mau hidupnya baik, ikutilah dia, bertanyalah kepada dia. Jangan bertanya kepada pihak lain yang, apalagi kepada kuasa-kuasa kegelapan yang kita tahu dia tidak punya niat yang baik bagi kita. Bahkan niat mereka jahat, menjauhkan kita dari Tuhan dan tidak mau hidup kita baik. Gitu kan. Jadi kalau kita bertanya kepada dia, dikatakan kan iblis itu adalah bapa dari segala penipu ya, bapa segala pendusta. Artinya walaupun kelihatannya baik ya, pesannya baik, bahkan ramalan yang baik, tapi di balik itu ada satu niat yang sangat tidak baik. Padahal sepele ya, maksudnya sehari-hari banget ya, orang sebenarnya kadang-kadang iseng-iseng aja, tapi kalau sampai mengimani, ternyata kekejian ya buat Tuhan, separah itu gitu. Betul, karena di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan begini, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya Tuhan mau ya kita itu benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Dia. Beriman tuh artinya bukan sekedar secara intelektual kita percaya bahwa Tuhan itu ada, atau kita ngomong bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi artinya seluruh kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Berserah. Iman itu sebenarnya berserah. Ya. Artinya kita mengandalkan Dia gitu. Itu yang namanya percaya kepada Dia. Nah, kalau kita percaya kepada yang lain ya, artinya pertama ya kita menomor duakan Tuhan ya. Tapi yang lebih parah lagi adalah kita tidak akan mendapatkan hal yang baik. Makanya Tuhan nggak mau. Gitu. Jadi makanya Tuhan benar-benar peringatkan kita ya, jangan sampai kita itu percaya kepada atau bertanya kepada ramalan-ramalan yang seperti itu. Nah, sedangkan kalau dalam perjanjian lama pun gitu ya, sudah ada yang namanya nubuat-nubuat gitu yang akan terjadi gitu. Itu kan ranahnya spiritual juga. Ya. Itu gimana kok, boleh dijelasin gak tuh? Nah, menarik ya. Gimana tuh? Nah, menarik ya. Ada yang namanya nubuat gitu kan. Sementara tadi kita baca di Ulangan 18 tadi kan disebut ramalan. Ya. Nah, ramalan itu mungkin kalau kita gampangnya gitu kan, ramalan itu sifatnya
yang bukan dari Tuhan. Nah, nubuatan ini yang dari Tuhan kalau kita mau gampangkan gitu ya. Nubuat itu apa sih sebenarnya? Secara sederhananya nubuat adalah pesan dari Tuhan. Nah, pesan itu bisa macam-macam ya. Bisa bentuknya misalnya tentang kita dikasih tahu oleh Tuhan apa yang akan terjadi di masa depan, karena Tuhan itu Maha tahu, ya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Jadi Tuhan bisa memberikan kepada kita pesan tentang apa yang akan terjadi. Yang kedua, nubuat juga bisa berisi peringatan, ya. Kalau kamu lakukan ini, maka kamu akan seperti ini. Tapi kalau kamu tidak lakukan, gitu kan, maka akan terjadi hal yang lain. Misalnya contohnya, Yunus disuruh ke Niniwe karena Niniwe itu adalah kota yang sangat jahat kan ya. Dan Yunus disuruh pergi ke sana memberikan peringatan. 40 hari lagi kota ini akan ditunggangbalikan. Nah, apa yang terjadi? Orang Niniwe bertobat. Oleh karena itu, karena mereka bertobat, Tuhan gak jadi tuh menghukum Niniwe. Nah, jadi ada nubuatan yang sifatnya peringatan. Ada lagi yang sifatnya pesan Tuhan yang sifatnya adalah pengajaran atau penghiburan. Nah, semua itu disampaikan melalui orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang mendapatkan karunia dari Tuhan dan biasanya disebut para nabi. Gitu. Nah, kalau di Perjanjian Lama tuh kayaknya kan jelas banget gitu ya. Tapi kalau misalnya di zaman-zaman sekarang kan makin banyak nih orang yang kayaknya bisa bernubuat itu. Nah, ciri-cirinya beneran nubuatan dari Tuhan atau emang sekedar kayaknya pemikiran seseorang aja gitu kan, banyak ya gitu kan, kayak dari mana sih kok taunya gitu, ciri-cirinya kayak gimana? Yang pertama kita harus letakkan dasar dulu ya. Apakah zaman sekarang masih ada yang namanya nubuatan atau adakah orang yang bisa bernubuat atau nabi-nabi, masih ada enggak? Nah, kita percaya seperti kita bisa baca di Perjanjian Baru, ya, terutama di Kisah Para Rasul, sejak Pentakosta, gereja itu ternyata dipenuhi oleh kuasa, dan kuasa itu memampukan gereja untuk, gereja ini bukan bicara organisasi, tapi bicara orangnya ya, memampukan gereja untuk melakukan hal-hal yang sifatnya supernatural, termasuk nubuat, ya. Selain nubuat tentunya kita tahu ada yang namanya mujizat, kesembuhan, bahkan berbahasa yang lain, bahasa roh, dan punya karunia untuk membedakan roh dan seterusnya. Ya. Dan kita juga percaya bahwa itu tidak hanya di Kisah Para Rasul, tapi terus sampai sekarang. Ya. Jadi sekarang ada nggak orang yang diberikan karunia untuk bisa bernubuat? Bisa, ada, gitu. Nah, pertanyaan sekarang, kita tahu dari mana bahwa itu memang dari Tuhan? Iya. Karena banyak banget kan. Betul ya. Jadi sekarang seolah-olah ya orang bisa seenaknya bilang gitu kan ya, Tuhan berbicara gitu kan, pesannya ini gitu kan ya. Atau dia bilang saya dapat pesan dari Tuhan, macam-macam lah gitu kan ya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa sejak Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sampai sekarang itu ada yang namanya kriteria dari nubuatan yang benar. Gimana tuh? Ya, nah, penting memang ya. Dan ini saya pikir tidak beda antara Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan sekarang. Ya. Yang pertama, ya ada 5 ya. Yang pertama, kalau nubuatan dari Tuhan, nubuatan itu pasti digenapi pada akhirnya. Berarti yang kemarin nentuin kiamat yang udah lalu terus nggak terjadi, udah pasti mentong palsu gitu ya. Ada orang yang bukan nentuin ya, maksudnya orang itu mungkin bilang tahu, kasih tahu maksudnya. Ini Tuhan akan datang ya tanggal sekian, tahun sekian gitu ya. Terus mundur lagi. Mundur. Pertama dia tanggal sekian ternyata tidak terjadi, terus dia revisi ya. Direvisi ya, ada revisi dari surga gitu ya. Ya kalau memang tidak terjadi kita tahu bahwa itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi kriteria itu udah pasti tidak dipenuhi. Berarti itu memang bukan dari Tuhan. Ya, itu yang pertama ya, nubuatnya pasti akan digenapi. Kalau memang itu sifatnya prediktif ya. Yang kedua,
dia pasti selaras dengan firman Tuhan. Makanya nubuatan tersebut harus diuji oleh firman Tuhan juga. Jadi kalau orang bernubuat, kita uji, ini selaras nggak dengan firman Tuhan? Kalau tidak selaras, udah pasti bukan dari Tuhan. Contoh kayak, ya udah nggak usah dimaafin, udah nggak bisa dia mah gitu. Ya, ada yang lebih ekstrim. Ya, ada yang bilang begini, saya dapat pesan dari Tuhan, kamu harus menceraikan istri kamu dan kamu menikah dengan saya. Waduh. Ada ya? Ya. Oh ya. Dan itu kita tahu jelas bahwa nggak mungkin Tuhan menyuruh orang bercerai kan dan menikah dengan dia gitu kan, itu dapat dari mana itu? Ada ya, oke. Ada gitu kan, dan kita tahu itu bukan dari Tuhan pasti karena bertentangan dengan firman gitu kan. Dan bentuk-bentuk lainnya juga banyak yang seperti itu ya. Jadi itu dua ya. Yang pertama digenapi, yang kedua selaras dengan firman, yang ketiga nubuatan itu pasti sifatnya membangun seseorang supaya dia menjadi lebih baik, lebih dewasa secara rohani gitu kan, ya berubah hidupnya gitu kan, memberikan semangat, memberikan dorongan gitu. Dan sifatnya pasti seperti itu ya. Jadi tidak ada nubuatan yang sifatnya intimidatif gitu kan. Artinya negatif, membuat orang menjadi down gitu kan ya. Walaupun sifatnya mungkin nubuatan itu sifatnya teguran gitu kan, atau sifatnya sesuatu yang tidak enak secara daging, tapi orang yang mendengarnya tahu bahwa itu dari Tuhan dan itu membangun dia. Walaupun mungkin sukar untuk diterima, tapi dia tahu ini sebenarnya baik, ini sebenarnya benar, gitu. Ya, jadi sifatnya pasti membangun. Ya, itu yang ketiga ya. Yang keempat ya, nubuatan itu pasti memuliakan Tuhan, gitu kan. Nubuatan itu pasti membuat Yesus itu sebagai pusat yang untuk kemuliaan. Gitu. Jadi kalau ada nubuat yang membuat si nabinya yang dipuja-puja, si nabi yang dicari-cari gitu kan, nah itu kita perlu hati-hati juga gitu. Karena ada orang yang ya saya tidak menghakimi, tapi dia mengangkat dirinya sebagai orang yang dipenuhi urapan oleh Tuhan, sehingga akhirnya orang datang sama dia minta dinubuatkan gitu kan, segala macam. Perkara nubuatannya benar atau tidak, yang masalah adalah fokusnya orang-orang itu bukan kepada Tuhan akhirnya, kepada dia. Nah itu berbahaya, itu perlu waspada. Gitu. Jadi sekte sesat ya, kayak yang rame di Korea waktu itu. Bisa jadi. Ya kalau terlalu lama-lama bisa ke sana. Iya, gitu. Awalnya dia mengajarkan tentang Kristus, lama-lama dianya yang menjadi seakan-akan Kristus gitu. Ya. Makanya suka bilang juga ya, kadang-kadang pengajaran sesat itu dimulainya ketika orang sebenarnya dia mungkin dengan niat yang baik, tapi di tengah jalan ya, karena satu dan lain hal mungkin dia tidak menjaga kekudusan, dia tidak menjaga kerendahan hati, sehingga akhirnya fokusnya kepada dia gitu. Nah itu yang berbahaya. Dan yang kelima adalah hidup dari orang yang bernubuat itu pasti mencerminkan orang yang sesuai dengan karakter hamba Tuhan. Di Matius 7 itu Tuhan Yesus bilang begini, ya, waspadalah terhadap nabi palsu. Dan Tuhan di ayat berikutnya bilang, dari buahnya kamu akan tahu. Artinya dengan kata lain, nabi yang sejati, buahnya akan sesuai dengan karakter bahwa dia memang adalah hamba Tuhan yang sejati. Jadi tidak mungkin orang yang istilahnya karakternya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kemudian dia bernubuat dan nubuatannya itu sesuai dengan firman atau nubuat itu datang dari Tuhan, gitu. Tapi tahu dari mana kan? Biasanya yang kita lihat kan cuma dari luar kan, kita nggak bisa lihat sampai ke dalam-dalam gitu. Tahu dari mana? Nah, dia asli baik gitu, asli benar ya. Makanya Yesus bilang di Matius 7 itu, waspadalah
terhadap nabi-nabi palsu. Dan untuk waspada itu Tuhan Yesus bilang lihat dari buahnya. Nah, memang bisa terjadi secara tampilan luar orangnya baik sekali gitu kan. Ya karena dia memakai topeng kan. Tapi ternyata di balik itu dia yang tidak dilihat oleh orang, ternyata dia orangnya tidak seperti itu. Dan kemudian dia bernubuat gitu kan. Nah, di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-1 ya, coba saya bacakan. Di 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ternyata bicara soal nabi palsu kan situ kan ya. Dan ternyata ada roh di balik nabi palsu. Artinya nabi palsu itu ada yang dikuasai atau dibaliknya ada roh yang lain gitu ya, bukan dari Tuhan. Makanya kalau kita mendengarkan atau mendengar sebuah nubuat atau ada nubuatan yang kita lihat gitu kan ya, kita dengarkan, kita harus uji, jangan langsung terima gitu. Kalau ada orang misalnya bernubuat ABCD lah gitu kan ya, apalagi nubuatannya sifatnya kepada kita secara langsung, secara pribadi gitu kan ya. Nah, kita bisa kok minta konfirmasi gitu dari kan Tuhan. Dari ya tentunya dari Tuhan, tapi bisa juga dari hamba Tuhan yang lain. Kalau memang itu dari Tuhan, saya yakin pasti akan ada konfirmasinya dengan cara apapun gitu kan ya. Tapi kalau hanya dari satu orang dan kemudian kita percaya banget gitu kan, dan kita istilahnya hanya dari itu, orang itu saja, itu berbahaya. Karena tadi di Matius 7 dibilang waspadalah, kemudian di 1 Yohanes tadi 4 ayat 1 tadi katakan ujilah, ya kan, ujilah roh, gitu kan, bahkan rohnya itu harus diuji gitu, belum tentu datang dari Tuhan. Jadi yang waspadalah itu benar-benar kita harus nempel sama Tuhan biar tahu maunya apa gitu ya. Betul sekali ya, itu sebenarnya kuncinya ya, kita memang harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita punya kepekaan. Ditanya-tanyaan sama Tuhan, habis itu tanya juga yang lain. Oke. Ya intinya ada konfirmasi gitu kan. Jadi jangan hanya satu orang saja, tapi ya kita tanya dari beberapa. Ya kan dari kita sudah lihat juga ya, ada konfirmasi dari kriteria yang lain kan. Apakah dia pernah bernubuat dan nubuat yang tepat, kemudian apakah selaras dengan firman Tuhan, gitu. Kemudian apakah itu membangun, apakah dia memuliakan Tuhan gitu kan, dan yang terakhir tadi kan karakter orang tersebut dari buahnya gitu. Nah, makanya mesti diuji. Nah, tapi tadi ngomong nubuat yang tepat itu, tapi ada orang-orang yang bukan orang percaya, tapi nubuatnya tepat gitu. Ya, jadi pertanyaannya bisa nggak orang yang bukan orang percaya dapat karunia nubuat? Atau paling tidak gini lah, dia meramal dan ramalannya tepat gitu kan ya. Iya, berkali-kali. Kita nggak usah bilang nubuat gitu ya. Iya. Tepat gitu kan ya. Nah, kita lihat ke Alkitab deh ya. Ada nggak orang yang tidak percaya dan kemudian dia memprediksi sesuatu dan terjadi gitu kan. Saya berpikir paling tidak ada 2 kasus di Perjanjian Lama ya. Yang pertama tuh Bileam ya. Bileam itu nabi dari musuhnya orang Israel. Ya, jadi musuh orang Israel juga punya jabatan nabi nih gitu ya, kira-kira gitu ya. Ya kalau sekarang mungkin kita lihat ya dukunnya mereka lah gitu kan ya. Nah, musuhnya Israel itu bilang sama Bileam, Bileam, kamu kutuk itu orang Israel. Karena mereka percaya juga kalau si nabi ini mengutuki orang Israel ini akan terkutuk lah gitu kan ya. Nah, singkat cerita saudara, ya Nat ya, ketika Bileam mau mengutuki gitu kan, yang keluar dia malah memberkati gitu. Keluar gitu. Setiap kali dia mau mengutuki dia malah memberkati gitu kan. Nah, berkat itu datang dari Tuhan tuh. Tuhan yang mengubah gitu kan ya. Jadi dengan kata lain si nabi palsu ini ya, atas kedaulatan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan dengan untuk tujuan Tuhan ya,
mengizinkan si nabi palsu ini menyampaikan pesan Tuhan, yaitu berkat kepada bangsa Israel. Tapi ketika kalau misalnya orang tidak percaya ini meramal sesuatu yang tepat tapi nggak ada kepentingan, ya nggak tahu juga sih ada kepentingan, tapi kan kayak meramal seseorang bercerai, terus habis itu seseorang mati, nggak mati, ya gitulah, pokoknya yang jelek-jelek. Nah, itu pakai kuasa yang roh lain gitu ya? Bisa jadi. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa itu datang dari Tuhan, apalagi itu sifatnya kan segala yang baik datang dari Tuhan, ya kan? Sementara pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, gitu kan? Jadi bisa aja ada kuasa kegelapan yang bermain di sana, gitu. Ya, apalagi kalau sifatnya jelek-jelek tuh, ya kan? Ya terhadap orang yang memang juga bukan orang percaya. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kita punya perlindungan dari Tuhan, ya, apalagi Roh Kudus tinggal dalam kita, gitu kan? Tuhan meluputkan semuanya itu, ya. Tapi kalau kepada orang yang tidak percaya, ya tanda kutip, mereka juga masih menjadi hamba kegelapan, sehingga bisa terjadi itu sebenarnya bukan nubuatan tapi sebuah kutuk. Nah, selain Bileam, ya kembali ke ya, ada satu lagi yaitu Nebukadnezar. Nebukadnezar ini kita sudah tahu dia Raja Babel, dia musuhnya orang Israel, bahkan dia membuang rakyat Israel ke Babel, ya, dia membumi hanguskan Yerusalem dan bait suci. Tapi di Daniel pasal 2 itu Nebukadnezar dapat mimpi dari Tuhan, ya, mimpi bahwa dia melihat patung dan ternyata patung itu terbuat dari berbagai materi. Patung itu menggambarkan kerajaan dunia akan datang, dimulai dari kerajaan Babel, kerajaan Persia, dan seterusnya, Yunani, Romawi, dan seterusnya. Dan itu semua terjadi. Tapi sekali lagi, itu diizinkan Tuhan atau oleh kedaulatan Tuhan, ya, memakai orang yang tidak percaya untuk menyampaikan pesan Tuhan, tapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Gitu kan? Nah, itu kedaulatan Tuhan. Nah, ada nggak yang benar-benar dia bukan hanya orang tidak percaya, tapi dia bahkan mungkin disebutnya tukang tenung gitu. Itu ada di Kisah Rasul. Ya, ada cerita di mana ada seorang perempuan yang punya roh tenung, dan dia itu cukup sukses karena ternyata dia membuat kaya tuan-tuannya gitu kan. Makanya dia bekerja juga buat orang lain. Gitu. Berhasil lah gitu kan ya. Yang kata lain kan apa yang dilakukan manjur lah gitu-gitu ya. Nah, itu juga atas dalam tanda kutip ya, seizin Tuhan, bahwa ya nama juga kuasa kegelapan ya, ada permainan kegelapan di sana gitu kan. Tapi yang menarik di situ ya, dia tertarik sama kuasa yang dimiliki oleh murid-murid, yaitu Paulus gitu kan. Jadi dia ngikutin Paulus kemana-mana, kemudian dia bilang, nah inilah hamba Tuhan, gitu, inilah hamba Tuhan, dengerin dia, gitu kan. Sebenarnya kan kayaknya dia memuliakan Tuhan dan memuliakan dan mendukung Paulus lagi. Tapi perhatikan, itu bukan dari Tuhan. Karena itu dikatakan Paulus terganggu banget, dan kemudian Paulus usir kan, keluar rohnya, sehingga sejak saat itu dia nggak bisa meramal lagi, nggak bisa melakukan tenung lagi. Di cerita lain, gara-gara itu, Paulus akhirnya dianiaya lah, kira-kira begitu singkat cerita. Tapi ternyata ya, keberhasilan si tukang tenung ini itu dalam kedaulatan Tuhan, dalam seizin Tuhan, dipakai untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Kan dia berhasil tuh. Tapi ketika Paulus tengking, wah dia langsung kalah kan. Dengan kata lain, di situ kesempatan Tuhan untuk memperlihatkan kuasanya yang jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan. Nah, jadi ada kemuliaan Tuhan juga di sana. Ya. Jadi memang ini cukup kompleks dan aspeknya banyak, tapi secara singkat seperti itu. Ya, jadi memang dalam kedaulatan Tuhan bisa pakai juga untuk memuliakan Dia. Ya. Tapi sekali lagi, bukan berarti hanya karena si orang yang tidak percaya ini
dipakai Tuhan menyampaikan pesan Tuhan, otomatis dia jadi selamat? Enggak. Ya, karena di Matius 7 dikatakan, ya, nabi palsu ini itu akan dihukum oleh Tuhan. Ya, selama orangnya tidak percaya kepada Tuhan, ya tetap aja dia tidak akan diselamatkan. Walaupun dia bernubuat, walaupun dia menyampaikan pesan Tuhan, ya tetap orang itu harus percaya kepada Tuhan. Ya, jadi jangan salah, jangan kita bilang, wah dia ramalannya tepat, padahal dia bukan orang Kristen, berarti dia dipakai Tuhan sehingga dia disayang Tuhan, masuk surga. Enggak, ya. Masuk surga itu syaratnya bukan nubuatannya tepat. Masuk surga syaratnya adalah percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada kebangkitannya menebus dosa dan kematiannya menebus dosa dan kebangkitannya. Satu yang simpel ya, tapi sedalam itu ya. Sedalam itu. Oke, terima kasih buat jawaban dari pertanyaannya. Semoga teman-teman bisa terjawab, terberkati, terbantu. Buat teman-teman yang punya pertanyaan juga seputar kehidupan sehari-hari, kita akan mencoba menjawab dalam konteks kekristenan ya. Bisa di chatting aja. Terima kasih Ko Paul untuk penjelasannya. Berkati semuanya. Bye.